Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan membongkar praktik aktivasi IMEI ilegal. 4 orang ditangkap karena diduga memanipulasi data paspor warga negara asing. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang meringkus 2 tersangka pencuri atap makam keluarga. Aksi pencurian dilakukan dengan merusak bangunan dan tembok makam. Nilai ekspor timah Bangka Belitung pada April 2026 turun signifikan dibanding tahun lalu. Penurunan terjadi seiring pembenahan tata kelola pertambangan timah yang masih berlangsung. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Melanie Safitri, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Lampung, saudara. 2 pencuri motor bersenjata api yang meresahkan warga Tulang Bawang, Lampung diringkus polisi. 1 tersangka tewas dilumpuhkan karena melawan dengan senjata api saat penangkapan. Pelaku pencurian sepeda motor berinisial UM tewas dilumpuhkan polisi saat akan ditangkap di kawasan Udit 2 Banjaragung, Tulang Bawang, Lampung. Tersangka dilumpuhkan setelah tidak mengindahkan peringatan dan melakukan perlawanan menggunakan senjata api saat proses penangkapan. Sementara 1 rekannya, DS, diringkus. Aksi keduanya sebelumnya terekam CCTV saat mencuri 2 sepeda motor milik warga. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah beraksi di 3 lokasi berbeda di Tulang Bawang. Bahkan mengeluarkan 1 pucuk senjata api rakitan. Kemudian karena tidak diindahkan tembakan peringatan, petugas ataupun anggota kami langsung melakukan tindakan tegas terukur yang menyebabkan salah seorang pelaku meninggal dunia setelah dibawa ke Rumah Sakit Mutiara Bunda di Tulang Bawang. Berdasarkan pengakuan dari tersangka, ia sudah melakukan di 3 TKP di Tulang Bawang, bahkan ada juga menurut pengakuan dia TKP di Jakarta. Jadi sudah lintas provinsi. Sementara itu, saudara, siaran langsung di media sosial berujung tragedi. Seorang remaja di Desa Margo Bakti, Mesuci, Ogan Komering Ilir tewas akibat luka tembak yang diduga dilakukan saudaranya. Polisi mengamankan terduga pelaku. Polres Ogan Komering Ilir mengungkap penembakan yang menewaskan remaja berinisial SH 18 tahun di Desa Margo Bakti, Mesuci. Peristiwa terjadi di dalam rumah saat korban beristirahat di kamar bersama sepupunya MCA yang saat itu tengah melakukan siaran langsung TikTok. Tak lama kemudian terdengar letusan senjata api yang mengenai korban. SH sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan namun meninggal dunia akibat luka tembak di bagian perut. Setelah menerima laporan, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti. Kurang dari 12 jam, terduga pelaku MCA ditangkap. Ia mengaku tembakan terjadi tidak sengaja saat memainkan senjata api. Dari lokasi, polisi menyita senjata api rakitan jenis revolver, selongsong peluru, proyektil, serta barang bukti lain. Polisi masih menyelidiki asal senjata api tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan di TKP dan juga hasil pemeriksaan tersangka pada saat pemeriksaan, jadi tanpa diduga senjata api rakitan yang dipegang oleh si tersangka ini tiba-tiba meletus dan akhirnya mengenai si korban ataupun sepupunya. Untuk saat ini untuk tersangka barang bukti senjata api rakitan begitu juga dengan alat bukti lainnya sudah diamankan dan melakukan penyidikan lebih lanjut di Satreskrim Polres. Kira ini bang milik korban yang sedang TikTok atau sepupunya yang main? Senjata api rakitan ini adalah milik tersangka sendiri. Masih dari Sumsel, saudara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan membongkar praktik aktivasi IMEI ilegal. 4 orang ditangkap karena diduga memanipulasi data paspor warga negara asing untuk mengaktifkan sinyal pada sedikitnya 12.000 handphone impor.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan mengungkap manipulasi data elektronik untuk aktivasi email ilegal pada handphone black market. Pengungkapan bermula dari laporan terkait maraknya iPhone Inter yang bisa digunakan dengan jaringan operator Indonesia melalui skema email turis. Polisi kemudian menggerebek sebuah konter di kawasan Ruko PS Palembang dan menangkap 4 tersangka, AR, RK, IJ, IS, dan BRW. AR diduga sebagai otak utama yang mengaktifkan email menggunakan data paspor WNA tanpa izin. 3 tersangka lainnya berperan dalam penerimaan order, pengkoordinasian, dan pemalsuan barcode email. Praktek ini telah berlangsung 2 tahun dengan tarif sekitar Rp250.000 per perangkat. Sedikitnya 12.000 ponsel diduga telah diaktifkan secara ilegal. Keempat tersangka kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Anggota cyber melakukan upaya penyelidikan dari informasi masyarakat tentang adanya penjualan handphone dari luar negeri yang kita sebutnya black market dengan cara menyuntik email. Besar operandinya adalah tersangka melakukan aktivasi email turis melalui website myretail.indosatooredo.com. 31D travel on for WNA activation dari provider 3 dengan menggunakan manipulasi data seolah-olah data yang otentik dengan menggunakan paspor warga negara asing tanpa seizin pemilik paspor warga negara asing tersebut dan barcode email turis editan. Handphone milik seorang pengemudi ojek online di Palembang dirampas orang tak dikenal saat mencari penumpang. Akibat kejadian ini, korban sementara waktu tidak dapat bekerja. Fahru Rozi, pengemudi ojek online di Palembang, menjadi korban perampasan saat mencari penumpang. Tidak terima handphone miliknya dibawa kabur dan melapor ke Polrestabes Palembang. Peristiwa itu terjadi di Jalan Dempo Luar, Kecamatan Ilir Timur 2. Saat menunggu orderan sambil berkendara, korban tiba-tiba dipepet sepeda motor yang ditumpangi 3 orang. Salah seorang pelaku langsung merusak dudukan handphone di kendaraan korban, lalu merampas dan membawanya kabur. Korban tidak sempat mengejar karena para pelaku melarikan diri dengan cepat. Akibat kejadian tersebut, selain kerugian materi, korban terpaksa tak bisa bekerja karena ponselnya hilang. Jadi aku tuh motor. Nah, tiba-tiba ada dari belakang langsung pelan, tiba-tiba mepet. Langsung di tangan 2 ini pegang holder, dipatah kan? Langsung ngebut. Itu uang berapa, Kak? Mau 3, motor metik. Itu pas kita lagi nari apa cuman? Lagi Nyari orderan ya. Yang masih jadi sorotan saudara, unit reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang peringkus 2 tersangka pencuri atap makam keluarga. Aksi pencurian dilakukan dengan merusak bangunan dan tembok makam. Dua tersangka pencuri atap makam keluarga di Palembang, masing-masing RM dan MI, diringkus polisi. Keduanya ditangkap di rumah masing-masing di kawasan Seberang Ulu 2, Palembang. Menurut polisi, tersangka 2 kali melakukan pencurian di pemakaman keluarga di Kelurahan 14 Ulu. Cara yang digunakan dengan merusak tembok makam, lalu mengambil atap seng aluminium dan baja ringan. Hasil curian kemudian dijual ke penampung barang bekas. Dari hasil pemeriksaan, aksi tersebut dilakukan karena faktor ekonomi. Kedua tersangka kini terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Mencuri seng di pemakaman keluarga. Di pemakaman keluarga dengan cara modus pelaku merusak atau menghancurkan dinding pemakaman keluarga lalu masuk ke dalam pemakaman dan langsung menaiki atap, membuka seng serta mengambil rangka besi. Kerugian sebesar 25 juta. Setelah jeda saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Kembali ke Lampung, Saudara. Tim gabungan Polri, TNI, dan petugas konservasi menangkap 5 pemburu satwa dilindungi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Tagamus, Lampung. Para tersangka ditangkap saat membawa potongan tubuh rusa sambar yang diduga akan diperjualbelikan dan dikonsumsi. Tim gabungan Polri, TNI, dan petugas konservasi menangkap 5 pemburu satwa dilindungi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Tagamus, Lampung. Penangkapan berawal saat patroli di Kampung Tampang Tua, Pematang Sawah, ketika petugas memergoki para tersangka membawa potongan tubuh rusa sambar dalam karung. 2 tersangka ditangkap di lokasi, sementara 3 lainnya menyerahkan diri setelah rekan mereka ditangkap. Kelima tersangka diketahui menggunakan senapan rakitan untuk berburu. Rusa yang ditembak kemudian dipotong menjadi beberapa bagian untuk dibawa keluar hutan dan diduga akan dijual serta dikonsumsi. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Untuk pelaku yang perburuan di wilayah Pokok Tampang Tua, Kecamatan Pematang Sawah, Tagamus, terjadi dugaan tindak pidana perburuan liar, yaitu saat tim patroli SGA melaksanakan patroli wilayah atau area TNPBS, kemudian diketahui bahwa ada perburuan liar. Kemudian dari tim mengamankan 2 orang yang diduga berburu, kemudian di situ juga diamankan beberapa alat yang digunakan untuk berburu, dan juga masih ada rusa yang dilindungi yang sudah dipotong-potong menjadi 7 bagian. Kemudian kelompok tersebut jumlahnya ber5, untuk yang 3 sempat melarikan diri. Itu pelaku melakukan perburuan untuk dijual dan untuk kepentingan pribadi. Masih dari Lampung, Saudara, seorang pelaku curanmor di Bandar Lampung babak belur diamuk massa setelah tertangkap usai beraksi di area parkir rumah makan. Pelaku sempat mengancam warga dengan mengacungkan senjata tajam. Maling motor kepegang nih di Jalan Pulau Sebesi nih. Seorang tersangka curanmor FE babak belur diamuk warga di Jalan Pulau Sebesi, Sukarabe, Bandar Lampung usai dipergoki membawa motor curian. Saat ditangkap, tersangka sempat melawan dengan mengacungkan senjata tajam ke arah warga sebelum akhirnya berhasil diringkus. 1 rekan tersangka melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Tersangka kemudian dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyita 1 motor curian, sebilah pisau, dan kunci liter teh. Tadi itu ada yang punya motor sih yang tahu. Dia teriak maling kan. Saya duduk di sini langsung ngejar. Sempat ketangkep pertama dia. Karena bawa pisau bubar semua. Lari ke jalan tak kejar. Tak tubruk dari belakang. Karena pisaunya tak pegang. Yang tak pegang terus dijejekin aja tuh kepala sama orang-orang. Mengeluarkan senjata tajam, mengancam korban. Temannya bawa motor, dia yang dibonceng ketangkap. Teman yang bawa motor berusaha kabur, langsung ambil motor kabur. Tapi yang satu ini karena langsung mengancam dengan pisau, korban mundur, ya berteriak. Akhirnya pelaku ini kabur ke KP Bento yang dekat situ. Kemudian sudah ada massa, tertangkap. 284 siswa kelas 12 SMA 14 Bandar Lampung dijatakan lulus 100% pada tahun 2026. Para siswa juga berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri. Sebanyak 284 siswa kelas 12 SMA 14 Bandar Lampung dijatakan lolos 100% dan diterima di berbagai perguruan tinggi negeri tahun 2026. Capaian ini berasal dari seluruh rombongan belajar yang berhasil menembus berbagai jalur seleksi, sekaligus melampaui hasil tahun sebelumnya yang mencapai 89%. Kepala SMA 14 Bandar Lampung, Hendra Putra, menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil pendampingan akademik intensif sejak siswa duduk di kelas 11 serta strategi sekolah yang terarah.
Prestasi ini juga disebut menjadi motivasi bagi adik kelas untuk mengikuti jejak yang sama pada tahun berikutnya. Dari total tersebut, 70 siswa diterima melalui jalur SNBP, 54 siswa melalui SNBT, 153 siswa melalui SPAN PTKIN, serta 7 siswa melalui jalur prestasi. Nah, yang kami lakukan ini adalah pemetaan kemampuan. Anak-anak yang punya kemampuan lebih tinggi, ketika dia memang mau mengambil program studi yang sifatnya lebih favorit, itu kami rekomendasi. Tetapi kalau seandainya kemampuannya tidak terlalu maksimal, dia kepengen masuk program studi yang sifatnya kompetitif, maka kami sarankan supaya menyesuaikan pilihannya. Kami siswa kelas 11 sudah diajarkan dari awal untuk mengikuti seperti Desmart gitu Pak. Jadi kami tuh ada gambaran buat untuk mengikuti TK itu soalnya gimana begitu. Jadi yang kedua juga ada dari faktor guru BK-nya. Jadi kami dari kelas 11 sudah dimatangkan untuk mau kemana, untuk mau ke jurusan apa, dan potensi kami di mana. Nilai ekspor timah Bangka Belitung pada April 2026 turun signifikan dibanding tahun lalu. Penurunan terjadi seiring pembenahan tata kelola pertambangan timah yang masih berlangsung. Nilai ekspor timah Bangka Belitung pada April 2026 turun signifikan menjadi 87,6 juta dolar Amerika atau terkoreksi 39,87% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 144,77 juta dolar Amerika. Penurunan ini dipengaruhi proses pembenahan tata kelola pertambangan timah yang masih berlangsung oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah optimistis nilai ekspor akan kembali meningkat seiring perbaikan tata kelola sektor timah yang lebih tertib dan berkelanjutan. Ya ini karena memang kemarin kan kalau di sisi tujuan ekspor sebenarnya tidak ada masalah ya. Tapi di kita kan kemarin memang ada pembenahan. Ada pembenahan sehingga ada beberapa proses produksi yang waktunya jadi agak bergeser gitu. Jadi tapi sebenarnya secara produksi tidak ada masalah. Di daerah tujuan ekspor juga tidak ada persoalan. Tapi di internal kita kan memang kemarin itu sedang melakukan pembenahan. Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan kita sudah normal kembali. Karena permintaan juga tidak. Usai berakhirnya kompetisi Championship musim 2025-2026, manajemen Sumsel United mulai melakukan pembenahan untuk menghadapi musim baru. Klub berjuluk Laskar Juaro itu kini membidik pelatih anyar. Meski belum ada penetapan resmi, kompetisi Championship musim 2026-2027, manajemen Sumsel United sudah bergerak. Klub berjuluk Laskar Juaro itu tengah membidik pelatih anyar untuk musim depan. Manajemen menyebut ada 3 nama yang masuk dalam radar awal sebelum dikerucutkan menjadi 1 kandidat terpilih. Salah satu nama yang dikaitkan adalah Rahmat Darmawan. Penunjukan pelatih baru juga tidak akan dilakukan sepihak, melainkan melalui pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak di internal klub. Ini kan kami rapatkan pelatih ini kalau Sabtu memang itu kan kita manajemen walaupun saya sebagai presidennya tidak bisa saya menentukan sepihak supaya jangan kesalahan jadi nanti siapa di antara orang itu paling tidak kami cari 3 dulu siapa-siapa dan bisa. Kami jeda sejenak saudara, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Melani Sapitri masih bersama Anda di Kompas Pagi. Dari informasi haji saudara, 443 jemaah haji kloter 2 debarkasi Palembang tiba di Asrama Haji Sumatera Selatan Rabu pagi. Jemaah Salahat dan Palembang ini langsung disambut dengan pelayanan prima, terutama lansia dan jemaah prioritas. Kepulangan kloter 2 debarkasi Palembang tiba dengan selamat di Asrama Haji Sumatera Selatan, meski sempat mengalami keterlambatan sekitar 1,5 jam dari jadwal semula. Setibanya di aula asrama, jemaah disambut Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Jumlah jemaah dalam kloter ini bertambah menjadi 443 orang, dari sebelumnya 440 saat keberangkatan.
PPIH menjelaskan penambahan terjadi karena adanya jemaah tanazul akibat kondisi kesehatan serta penggabungan dari kloter lain. Sesuai jadwal, kedatangan kloter 3 debarkasi Palembang berikutnya akan tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada Jumat 5 Juni 2026. Alhamdulillah, tapi dia telah menunaikan ibadah hajinya rukun Islam kelima ini. Alhamdulillah, tengok tadi ceria kalau sehat kalau, tapi dia semangatnya makan pindang di rumah dia. Ya. Kloter 2 ini berangkat dahulu 440 jamaah dan pada hari ini alhamdulillah mendarat sebanyak 443 jamaah. Karena ada 3 jamaah yang tanazul, arti tanazul itu pindah, yang dari 1 orang dari kloter 12, kemudian 2 orang dari kloter 3. Menjelang kepulangan jemaah haji Bengkulu, 2 jemaah masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi dengan diagnosis nyeri perut dan pneumonia. Jika belum membaik, keduanya akan tetap dirawat hingga dinyatakan layak pulang. Sebanyak 1.342 jemaah haji asal Bengkulu berada di Mekah dan dijadwalkan pulang ke tanah air mulai Kamis secara bertahap dengan kedatangan pada 5 Juni 2026. 2 jemaah lansia masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi akibat nyeri perut dan pneumonia. Jika belum membaik, keduanya akan ditunda kepulangannya hingga kondisi memungkinkan. Sementara jemaah lainnya dalam kondisi sehat dan terus dipantau petugas kesehatan. Selama pelaksanaan haji, 2 jemaah lansia asal Bengkulu dilaporkan wafat. Hari ini tidak ada rujukan baik ke KKHI maupun LSAS. Menjelang kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air di mana kloter 2 Bengkulu atau kloter 2 PDG akan berpulang ke tanah air pada tanggal 4 Juni besok bertolak dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Internasional Minangkabau di Padang. Jemaah haji Indonesia gelombang pertama mulai dipulangkan secara bertahap dari Tanah Suci ke tanah air. Hari ini, sebanyak 17 kloter jemaah diberangkatkan ke Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihanovita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, proses pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Tanah Suci mulai dilakukan secara bertahap. Pada hari ini, 1 Juni 2026, sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Indonesia diberangkatkan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju ke tanah air. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengimbau jemaah untuk memperhatikan barang bawaan menuju ke tanah air. Jemaah diminta tidak memasukkan air zam-zam maupun barang lain yang dapat menyebabkan kelebihan berat bagasi ke dalam koper. Jemaah diharapkan dapat mematuhi ketentuan bagasi yang telah ditetapkan, mengingat air zam-zam akan didistribusikan secara resmi kepada jemaah melalui asrama haji setelah tiba di tanah air. Sementara itu, saudara, bagi jemaah haji gelombang kedua yang akan melanjutkan perjalanan ke Madinah, petugas mengimbau jemaah agar tetap mematuhi arahan petugas, menjaga kondisi kesehatan fisik, serta tidak memaksakan diri melakukan aktivitas ziarah berlebihan yang dapat mengganggu kesehatan menjelang jadwal kepulangannya ke tanah air. Dan berikut pernyataan dari Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak. Jelang kepulangan jamaah haji bertanggal 1 Juni nanti, kami menghimbau, meminta kepada seluruh jamaah untuk tidak lagi memasukkan seperti air zam-zam ke dalam koper atau benda-benda lain yang menyebabkan berat dari kopernya itu berlebihan, karena memang sudah ada syarat-syarat tertentu terkait dengan barang bawaan. Nah, jadi air zam-zam itu nanti sudah akan dikirimkan dan diserahkan kepada jamaah secara resmi nanti melalui asrama haji. Kemudian kedua, tentu kami juga meminta kepada jamaah untuk mengontrol diri terkait dengan aktivitas-aktivitas pasca Armusna. Biasanya tren pelaksanaan haji pasca Armusna itu tingkat kematian jamaah itu relatif tinggi.
Nah, kenapa? Karena ada kelelahan terutama dialami oleh mereka-mereka yang memiliki komorbid. Oleh sebab itu kami ingin memastikan semua jamaah bisa memanfaatkan waktu beberapa hari ini untuk beristirahat. Kalau kemudian membutuhkan asistensi dari dokter, silakan datang ke klinik-klinik di sektor masing-masing di dekat hotelnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tentu saya memerintahkan seluruh petugas untuk tetap aktif bersama jamaah, membangun komunikasi yang baik dengan jamaah, mengawasi dan mendampingi jamaah, karena biasanya petugas agak kendor ketika pasca Harmusna, karena tetap kami sudah meminta dan memerintahkan kepada seluruh jajaran di Kementerian Haji dan Umroh maupun petugas haji di Makkah, Madinah maupun di Jeddah itu tetap tetap melakukan tugas-tugasnya secara maksimal. Jangan sampai ada jamaah yang terlambat konsumsinya, kemudian pelayanan lain itu juga terhambat. Jadi 1 bulan ke depan harus lebih dedikatif untuk memastikan pelayanan terhadap jamaah sampai dengan detik terakhir pengembalian ke Indonesia itu bisa tetap performance-nya baik dan prima. Saudara, seluruh petugas haji di daerah kerja Mekah, Madinah, dan bandara diinstruksikan untuk tetap bersiaga memberikan pelayanan secara maksimal hingga seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Jihan Novita, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Ka'bah tidak saja menjadi kiblat umat muslim, tetapi juga selalu indah jika dipandang dari segala sudut. Apalagi jika dilihat pada malam hari dari ketinggian. Jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 mendapat kesempatan langka melihat Masjidil Haram dari Zamzam Tower. Seperti apa keindahan Ka'bah dilihat dari atas? Berikut liputannya. Ya saudara, alhamdulillah saya mendapat kesempatan melihat Ka'bah dari atas sini. Tidak semua orang punya kesempatan melihat indahnya ribuan anggota jemaah haji melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dari atas sini. Ya, ini adalah Royal Suite Fairmont, tepatnya di lantai 120. Kita akan lihat bagaimana indahnya Ka'bah dari atas sini. Yuk. Ada yang disemak-semak. Banyak orang. Nah, ini dia pemandangan Ka'bah dari atas ini. Kita bisa lihat Ka'bah di bawah sana. Begitu indah dan luar biasa. Ya, kita tahu Ka'bah adalah titik pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari jutaan muslim menghadap ke arah Ka'bah saat menunaikan sholat. Bangunan berbentuk kubus yang berada di tengah Masjidil Haram ini menjadi simbol persatuan umat Islam tanpa memandang suku, bangsa, ataupun bahasa. Pemandangan dari atas juga memperlihatkan betapa besarnya kompleks Masjidil Haram. Berbagai lantai, tawaf, jalur sa'i, hingga deretan menara Masjidil Haram terlihat jelas. Dari sudut ini kita dapat memahami betapa besarnya upaya yang dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk menampung jutaan anggota jemaah haji yang datang setiap tahun. Dari ketinggian terlihat jelas bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Tidak ada pembeda antara pejabat dan rakyat biasa, antara orang kaya dan miskin. Semuanya bergerak dalam satu lingkaran yang sama, mengelilingi Ka'bah. Momen ini menjadi pengalaman yang sulit dilupakan bagi saya. Bukan hanya karena keindahan pemandangannya, tetapi juga karena mengingatkan betapa kecilnya manusia di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Petugas terus mengingatkan jemaah haji dilarang membawa air zam-zam ke dalam koper. Jemaah juga dihimbau untuk tidak melakban seluruh koper agar mudah dibuka ketika ingin diperiksa petugas. Kementerian Haji dan Umroh terus mengingatkan jemaah haji agar tidak membawa air zam-zam ke dalam pesawat.
Jika tetap melanggar, koper akan dibongkar dan air zam-zam jemaah akan disita. Petugas maskapai penerbangan Haji Garuda Indonesia juga menjelaskan, jemaah juga dilarang memasukkan powerbank atau baterai atau aerosol ke dalam koper bagasi. Batas berat koper yang diperbolehkan adalah 32 kg untuk koper bagasi dan 7 kg untuk koper kabin. Petugas juga mengimbau jemaah tidak perlu mengikat atau membungkus seluruh koper dengan lakban agar memudahkan jika ingin diperiksa isinya. Jadi tali temali ini adalah jadi salah satu hambatan pada saat proses pemeriksaan. Jadi ketika memang posisinya kopernya sudah rusak, memang nanti kita akan mentolerir untuk dilakukan lakban gitu ya. Tapi bukan berarti semua koper bisa dilakukan lakban. Jadi tali temali, lakban itu sebenarnya hanya dalam kejadian khusus saja. Ada contohnya seperti itu ya, itu kalau teman-teman lihat full di lakban gitu ya, itu juga jadi permasalahan karena nanti pada saat di X-ray ada temuan akan sulit lagi nanti ketika untuk pembongkaran memakan waktu, malah nanti akhirnya mohon maaf jadi tidak terangkut, tercecer dan lain-lain. Kita harapkan semua koper jemaah bisa terangkut sampai ke embarkasi. Kami jeda sejenak, setelah itu kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu Bapak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan mengungkap manipulasi data elektronik untuk aktivasi email ilegal pada handphone black market. Pengungkapan bermula dari laporan terkait maraknya iPhone Inter yang bisa digunakan dengan jaringan operator Indonesia melalui skema email turis. Polisi kemudian menggerebek sebuah konter di kawasan Ruko PS Palembang dan menangkap 4 tersangka, AR, RK, IJ, IS, dan BRW. AR diduga sebagai otak utama yang mengaktifkan email menggunakan data paspor WNA tanpa izin. 3 tersangka lainnya berperan dalam penerimaan order, pengkoordinasian, dan pemalsuan barcode email. Praktek ini telah berlangsung 2 tahun dengan tarif sekitar Rp250.000 per perangkat. Sedikitnya 12.000 ponsel diduga telah diaktifkan secara ilegal. Keempat tersangka kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Anggota cyber melakukan upaya penyelidikan dari informasi masyarakat tentang adanya penjualan handphone dari luar negeri yang kita sebutnya black market dengan cara menyuntik email. Besar operasinya adalah tersangka melakukan aktivasi email turis melalui website myretail.indosatooredo.com. 31D travel on for WNA activation dari provider 3 dengan menggunakan manipulasi data seolah-olah data yang otentik dengan menggunakan paspor warga negara asing tanpa seizin pemilik paspor warga negara asing tersebut dan barcode email turis editan. Dua tersangka pencuri atap makam keluarga di Palembang, masing-masing RM dan MI, diringkus polisi. Keduanya ditangkap di rumah masing-masing di kawasan Seberang Ulu 2, Palembang. Menurut polisi, tersangka 2 kali melakukan pencurian di pemakaman keluarga di Kelurahan 14 Ulu. Cara yang digunakan dengan merusak tembok makam, lalu mengambil atap seng aluminium dan baja ringan. Hasil curian kemudian dijual ke penampung barang bekas. Dari hasil pemeriksaan, aksi tersebut dilakukan karena faktor ekonomi. Kedua tersangka kini terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Mencuri seng di pemakaman keluarga, dengan cara modus pelaku merusak atau menghancurkan dinding pemakaman keluarga lalu masuk ke dalam pemakaman dan langsung menaiki atap, membuka seng serta mengambil rangka besi
kerugian sebesar 25 juta. Nilai ekspor timah Bangka Belitung pada April 2026 turun signifikan menjadi 87,6 juta dolar Amerika atau terkoreksi 39,87% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 144,77 juta dolar Amerika. Penurunan ini dipengaruhi proses pembenahan tata kelola pertambangan timah yang masih berlangsung oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah optimistis nilai ekspor akan kembali meningkat seiring perbaikan tata kelola sektor timah yang lebih tertib dan berkelanjutan. Ya ini karena memang kemarin kan kalau di sisi tujuan ekspor sebenarnya tidak ada masalah ya. Tapi di kita kan kemarin memang ada pembenahan. Ada pembenahan sehingga ada beberapa proses produksi yang waktunya jadi agak bergeser. Jadi tapi sebenarnya secara produksi tidak ada masalah. Di daerah tujuan ekspor juga tidak ada persoalan. Tapi di internal kita kan memang kemarin itu sedang melakukan pembenahan. Mudah-mudahan beberapa bulan ke depan kita sudah normal kembali. Karena permintaan juga tidak. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menjanjikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Melani Safitri pamit, Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.